akan membahas tentang protokol kesehatan bagi anak dan juga penularan terhadap ibu hamil bersama Dr. Widya Stuti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Oke dok, kali ini kita membahas data dulu ya dok ya. Dari segi data nih dok, berapa besar sih persentase anak terkena COVID-19 dok? Kita lihat data DKI ya, data di DKI Jakarta, persentase anak yang positif COVID dari jumlah total kasus di DKI adalah sekitar 10%. Definisi anak tentunya adalah umur 0 sampai dengan 18 tahun, jadi angkanya sekitar 10%. Nah, kalau misalnya nih dok, untuk protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh orang tua kepada anak, itu seperti apa dok? Batasan usia, anak boleh pakai masker itu usia berapa? Ya, ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan bahwa untuk anak usia di atas 2 tahun yang bisa diajarkan untuk memakai masker. Jadi di atas 2 tahun Mbak yang dianjurkan untuk bisa belajar memakai masker. Oke, nah kalau misalnya anak balita nih dok, bayi gitu, dia harus keluar rumah untuk vaksin, untuk imunisasi. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak di luar sana juga cukup kekhawatiran gitu dok, itu gimana dok? Ya, pertama adalah bahwa kita harus pastikan hak sehat bagi putra-putri kita. Dengan salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan diberikan vaksinasi. Ada beberapa langkah yang dilakukan. Memang saat ini kita sudah sedang tidak membuka dulu posyandu, tetapi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemantauan tumbuh kembang anak bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pertama adalah ada kesepakatan antara puskesmas dengan kader kesehatan dan PKK setempat untuk memberikan layanan imunisasi dari rumah ke rumah melalui mobil puskesmas keliling. Jadi akan berhenti di satu titik sesuai kesepakatan dengan jam tertentu dengan tidak lebih dari 15 anak. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman kita di puskesmas dan di rumah sakit membuat semacam pendaftaran online. Jadi bayi balitanya melalui orang tua tentunya didaftarkan secara online ke rumah sakit tertentu atau puskesmas tertentu untuk mendapatkan imunisasi. Nah ini tentunya kenapa dilakukan online? Supaya anak tadi tidak terlalu lama berada di luar rumah. Sehingga nanti diharapkan memang pada saat jamnya diberikan layanan, anak itu sudah datang dan segera dilakukan dan segera pulang kembali ke rumah. Itu salah satu cara kita untuk menghindari paparan terhadap COVID-19 pada bayi balita yang membutuhkan layanan imunisasi. Nah, untuk ibu hamil sendiri, itu kan rentan tertular dengan berbagai jenis virus. Itu bagaimana dok? Antisipasi supaya ibu hamil ini tidak terkena virus COVID-19 gitu dok? Ya, sebenarnya kalau cara pencegahnya sama dengan kita semuanya ya. Nah, kita sarankan bahwa ibu hamil pada saat memang positif COVID atau pada saat ini semua ibu hamil lah. Kalau tidak perlu sekali jangan melakukan aktivitas di luar rumah yang berlebihan. Kalau memang bukan sesuatu yang sangat positif, jangan menghindarilah bepergian ke luar rumah. Kemudian kita juga melakukan semacam screening pada ibu hamil. Kita masih punya kita sudah berikan kepada teman-teman kita di puskesmas. Memang saat itu pada saat rapid test masih dipakai, kita sebarkan rapid test di puskesmas untuk dilakukan screening pada ibu hamil usia kehamilan 36 minggu. Pada saat nanti hasil rapidnya positif, kita tindak lanjut dengan pemeriksaan PCR. Dan kita lakukan beberapa edukasi kepada ibu, pendampingan sampai kemudian nanti melahirkan dengan aman. Ada kemungkinan nggak sih dok, ibu hamil, semisal dia positif COVID-19 nih dok ya. Nah, itu anaknya nantinya itu janinnya itu akan ikut tertular atau seperti apa sih dok kalau dari segi medis dok? Secara ilmiah teori belum disebutkan secara jelas apakah ada mekanisme penularan secara transplasenta ya, secara vertikal dari ibu hamil kepada anak yang dilahirkan. Jadi yang terjadi adalah risikonya adalah pada saat proses persalinan. Jadi bukan pada transplasenta, tetapi pada saat proses persalinan dan selanjutnya karena berinteraksi dengan ibu itu yang berisiko untuk ditularkan kepada bayi yang dilahirkannya. Makanya ada beberapa identifikasi di kita sebaiknya pada saat terpaksa harus melahirkan karena khawatirnya positif COVID memakai
ada suatu modifikasi dari alat untuk menjaga supaya pada saat ibu melakukan, kan biasanya ibu melahirkan secara spontan itu kan terkadang teriak, kadang apa, karena proses kontraksi yang membuat sedikit tidak nyaman gitu ya. Nah itu diupayakan ada semacam kotak gitu Mbak, untuk kayak kerudung gitu yang transparan, yang dilakukan modifikasi atas rekomendasi dari Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia. Kemudian kalau nanti memang ibunya positif, ya sebaiknya putri dan ini dipisah dulu sementara antara ibu dan anak, dan dilakukan pendampingan oleh bidan setempat atau dokter setempat untuk dilakukan dengan benar sehingga tidak terjadi penularan antara ibu dan anak. Cukup jelas ya warga Jakarta ya tentang protokol kesehatan bagi anak, dan juga bagaimana ibu hamil itu supaya tidak tertular COVID-19 seperti tetap itu. 3M Mbak. Iya, tetap 3M ya Dok ya. Ya, terus kemudian pastikan asupan gizinya tercukupi dengan baik dan jangan stres. Iya, betul sekali. Oke, cukup sekian dulu ya Dok ya untuk ngobrol COVID kali ini. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak dalam upaya mencegah penularan COVID-19. Dan juga kami ingatkan untuk perkembangan COVID-19 bisa dicek di situs corona.jakarta.go.id. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.